Nah, yang pertama, PV per T itu konstan, ya. P1 per V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 itu nilainya konstan. P1 tekanan mula-mula, ya. P2 tekanan mutlak akhir, P1 volume gas, P2 volume akhir, P1 volume mula-mula, P2 volume akhir, T1 suhu mutlak mula-mula satuannya Kelvin, suhu T2 suhu akhir satuannya juga Kelvin. Kemudian energi kinetik rata-rata partikel gas itu rumusnya 3/2 kT. K itu ketetapan Boltzmann 1,38 kali 23 Joule Kelvin. T suhu mutlak satuannya Kelvin. Terus rumusnya PV sama dengan nRT. P itu tekanan gas, ya. Biasa rumus yang sering kita gunakan dalam kimia. V volume gas, N jumlah mol, R ketetapan umum gas 8,314 Joule per mol Kelvin. Kalau dalam kimia itu R-nya 0,082, satuannya ya Joule per kalori per Joule per mol Kelvin. Itu kalau dalam kimia. Ini dalam fisika seperti ini. T suhu gas satuannya Kelvin. Persamaan gas ideal juga dapat dinyatakan dengan persamaan VV sama dengan NKT. Bisa PV nRT, bisa PV NKT. V tekanan sama kayak tadi, V volume, N jumlah partikel, K ketetapan Boltzmann 1,38 kali 23, T suhu mutlak Kelvin. Di sini nanti NN jumlah partikel itu rumusnya mol dikali Na. Na itu bilangan Avogadro. Ya. Na itu bilangan Avogadro nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, screenshot dulu yang teorinya ini. Na ya. Udah, kita langsung ke soal aja ya. Gas ideal dengan tekanan 1 atm volume 900 meter kubik diproses pada suhu tetap. Kalimat suhu tetap ya. Hingga tekanan menjadi 3 kali tekanan mula-mula. Volume gas sekarang adalah, jadi ya diketahui tekanan pertama 1 atm. Ya. Volume pertama itu 900 meter kubik. Diproses pada suhu tetap. Suhu tetap. Kalau ada kalimat suhu tetap, ya itu sama artinya adalah T1 sama dengan T2. Hingga tekanan jadi 3 kali tekanan mula-mula, berarti P2. 3 kali P1. Berarti P2 sama dengan 3 kali 1 atm. Berarti P2-nya adalah 3 atm. Berapakah volume gas sekarang ditanya V2-nya berapa? Ini pakai ketetapan gas. P1 kali V1 per T1. P2 kali V2 per T2. Di sini ada keterangan pada suhu tetap, sehingga T1 sama dengan T2, ini coret. P1 nilainya 1, V1 900, P2 nilainya 3, cari V2-nya. 3 coret 900, 300, jadi V2-nya adalah 1 kali 300 ya 300 meter kubik. Udah, screenshot dulu jawaban nomor 2.
Kita lanjut soal berikutnya. Sejumlah gas tertutup memiliki suhu 47 derajat Celcius supaya energi kinetik partikel gas menjadi 3/2 kali dari suhu gas harus diubah. Jadi suhu mula-mula 47 derajat Celcius harus Kelvin ya. Harus Kelvin suhunya 47 tambah 273. 10, 1, 11, 12, 1, 3 Kelvin. Supaya energi kinetiknya partikel menjadi 3/2 kali dari semula, berarti energi kinetiknya adalah 3/2 ya, 3/2 energi kinetik pertama. Maka suhu gas harus diubah, T2-nya jadi berapa? Menjadi berapa? Ya, kita buat perbandingan ya. Kita buat perbandingan. Tulis saja di sini nggak apa-apa. EK2 sama dengan 3/2 EK1. Tadi rumusnya EK, ya rumusnya EK tadi 3/2 ya 3/2 KT. 3/2 KT. 3/2 KT. Ya, berarti kita tulis ini EK2 berarti 3/2 KT. KT2 sama dengan 3/2 kali 3/2 EK1 berarti ini 3/2 KT1. Nah, ini boleh saya coret. Boleh salah satu ya. K itu ketapan itu nilainya tetap, coret. Ya. T2 sama dengan 3/2 T1. Ya. 3/2 T1-nya berapa? 320. Berarti ini kita coret ya. 160 kali 3 jadi ya 480 Kelvin diubah ke Celcius. Jadi 480 dikurangi 273 derajat Celcius. Kita hitung. Ini 0 dikurangi 3 adalah 7, pinjam 1, 70,207 derajat Celcius. Jawabannya C, screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. 1 atm adalah 5 Pascal berada di dalam tabung. Jika ketapan gas umum adalah sekian, jadi volumenya 3 liter. Suhunya 27 derajat Celcius harus diubah ke Kelvin. 27 tambah 273 satuannya Kelvin, 300 Kelvin. Tekanannya 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Ya, ketapan umum gas R itu 8,314 Joule per mol Kelvin. 1 mol itu nilai jumlah partikelnya adalah ya 1 molnya Na bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10⁻23 partikel. Maka banyak partikel gas argon dalam tabung tersebut adalah, berarti kita cari mol. Ya. Pakai rumus PV sama dengan nRT. Hati-hati ya. Nah, volumenya ini lihat ini satuannya Joule per mol. Ini artinya satuan SI. Liter ini kita ubah ke meter kubik. 3 kali 10⁻³ meter kubik.
Berarti kita cari mol. Ya. Berarti ini pindah ke kiri. Ya. Berarti PV per RT itu adalah mol. Jadi molnya ini adalah PV per RT. P itu 10/5. Volumenya 3 kali 10 Pak min 3. R-nya adalah 8,314 kali T, suhunya adalah 300. Nah, bisa coret ini, coret dengan ini. 10/2. 3-nya coret dengan ini, habis tinggal 100. Nah, 100 kita coret dengan ini. Ya. Jadi molnya sama dengan, ini habis semua ya. Jadi 8,314 mol. Berarti kalau mencari jumlah partikel N, mol dikali Na. Ya, bilangan Avogadro-nya. Ya. Berarti N sama dengan molnya adalah 8,314 dikali 6,02 kali 10/23. 6,02 dibagi 8,314. Jadi 0,72 kali 10⁻23 partikel. Jawabannya ini. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang dengan volume V dan tekanan V. Berarti V1 adalah V, P1 adalah P. Suhu gas menjadi 5/4 T. Berarti T1-nya adalah T. Sekarang T2-nya menjadi 5/4 T. Volumenya menjadi 3/4 V. Maka tekanannya P2-nya itu berapa? Ya. Ini gunakan rumus kayak tadi, hukum ketapaan gas ya. V1 V1 per T1, V2 V2 per T2. Ini P1 P, V1 P, T1 T, P2 dicari ya. Kemudian V2 3/4 V, T2-nya 5/4 T. Coret dengan ini. Coret dengan ini. Ya, sehingga P sama dengan P2 dikali 3/4. Ini kan dibagi. Saya buat kali, ini dibalik. Ya kan? Coret. Jadi P sama dengan P2 kali 3/5. Nah, ini pindah ke kiri dibalik. Jadi P dikali 5/3 sama dengan P2. Jadi P2-nya sama dengan 5/3 P. Jawabannya D. Screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjutkan lagi. Kamal memompa ban pada siang hari, suhunya 32 derajat Celcius sampai tekanan ban menjadi
2,44 kilopascal. Jika pada malam hari suhunya 17 derajat Celcius, volume ban tetap, ini kalimat volume ban tetap, maka tekanan ban mobil menjadi T1 32 derajat Celcius diubah ke Kelvin. Ya, 32 ditambah 273 itu sama dengan 5, 10, 10, 1, 3. Tekanannya P1 2,44 kilopascal. Jika pada malam ini suhunya menjadi T2-nya sama dengan 17 derajat Celcius, berarti 17 plus 2, 73, berarti 10, 1, ya, 9, 290 Kelvin. Volume tetap berarti V1 sama dengan V2, maka tekanan ban menjadi berapa? Rumusnya P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. 2,44 kilopascal, V1 sama dengan V2 boleh dicoret. Ya. Per T1 nilainya 305, P2 per T2 290. Nah, ini pindah ke kiri jadi kali. Jadi 2,44 per 305 kali 290 sama dengan P2. 2,44 kali 290 dibagi 305. Jadi ini 2,32 kilopascal. Jawabannya B, screenshot dulu. Silakan di screenshot. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Afgan membawa plastik makanan yang masih turut rapat dari ruangan bersuhu 21 derajat ke tempat terbuka yang suhunya 27 derajat Celcius. Volume plastik makanan mula-mula 490 ml. Jika tekanan plastik konstan, volume plastik makanan setelah dibawa ke ruang terbuka adalah, jadi gini, T1 21 derajat Celcius diubah ke Kelvin 21 tambah 273. Jadi 4, 9, 294 Kelvin. Kemudian T2-nya 27 derajat Celcius, berarti 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Volume mula-mula adalah 490 ml. Gak usah ubah ke liter, nggak apa-apa, biarkan ini, karena satuannya mili. Volume tekanan plastik konstan, berarti P1 sama dengan P2. Volume plastiknya menjadi ini. Jadi rumusnya P1 P1 per T1, P2 V2 per T2. P1 sama dengan P2 itu sama, dicoret. P1-nya 490 ml per T1-nya 294. V2-nya dicari, T2-nya 300. Ini pindah ke kiri jadi kali 490 dibagi 294 kali 300 sama dengan V2. Ya, kita ngalikan aja. 490 kali 300 dibagi 294, 500 ml. Diubah ke liter jadi 0,5 liter. Ya, silakan di screenshot dulu.
Silakan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. David mengisi balon dengan gas helium dengan volumenya 0,64 liter dan jumlah molekulnya 0,012 mol. Jika balon tersebut ditambahkan 0,02 mol gas helium dengan kondisi suhu dan tekanan tetap, volume akhir balon adalah, jadi gini, volume pertama adalah 0,64 liter. Terus molnya yang pertama 0,112 mol. Jika balon tersebut ditambahkan 0,024 mol, berarti N2-nya ini ditambahkan 0,012 ditambah 0,024. Jadi kan ditambahkan ya. Jadi 0,036 mol. Kondisi suhu dan tekanan tepat. Suhu dan tekanan tetap itu artinya suhu 1 sama dengan suhu 2, P1 sama dengan P2. Volume akhirnya adalah P2-nya berapa? Ini ada kaitannya dengan mol. Jadi kan rumusnya gini. PV sama dengan nRT. Nah, ini yang berubah hanya pada saat V sama mol. Jadi volume ini mol. Jadi volume sebanding dengan mol. Ya, sebanding dengan mol. Jadi gimana? Ya, sebanding dengan mol berarti V1 per V2 mol pertama sama dengan mol kedua. Itu perbandingan, sebanding. Volume pertama 0,64 liter, biarkan liter dulu, nanti baru ubah ke ini. Volume kedua dicari. Mol pertama 0,012, mol kedua adalah 0,036. Berarti ini saya coret, ini 1/3 kali silang P2 kali 1, 3 kali 0,64. Jadi V2-nya ini 3 kali 0,4. Dapatnya 1,92 liter. Ya, diubah ke meter kubik, ya, liter ke meter kubik itu kan desimeter kubik ke meter kubik kan naik satu tangga dibagi 1000 meter kubik. Udah, screenshot dulu. Ini soalnya saya campur ya dari modul dan dari LKS. Yang modul Pak Darson dengan di LKS. LKS yang kalian punya yang baru. Jadi saya gabungkan karena apa? Ada yang kelasnya pakai modulnya Pak Darson, ada yang kelas pakainya LKS. Jadi Bapak kombinasi. Pokoknya ambil soalnya dari modul dan LKS. Screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sekarang masuk kapasitas kalor gas. Kamu telah mempelajari kapasitas kalor di bab sebelumnya. Kapasitas kalor merupakan kuantitas kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Konsep tersebut digunakan dalam memahami sebagaimana benda atau zat merespon perubahan suhu, menyimpan serta melepas energi. Adapun kapasitas kalor dinyatakan dengan C sama dengan Q per delta T. C itu C besar ya, kapasitas kalor. Mirip rumus kalor yang kelas 10 ya, suhu dan kalor ya. Suhu dan yang sebelumnya.
bab sebelumnya itu sudan kalor. Nah ini mirip. C sama dengan Q per delta T. C itu kapasitas kalor, Q kalor yang dibutuhkan, delta T perubahan suhu. Kalau mencari kalor jenis C kecil, itu C sama dengan Q per M delta T. Ya, C besar per M. Ini rumus di LKS ya, saya ambil dari LKS. Terus kita lanjutkan lagi. Kapasitas kalor pada volume konstan. Kapasitas kalor pada volume konstan merupakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu suatu zat pada volume konstan atau tetap. Ya, pada volume konstan. Pada kondisi ini, volume zat dianggap tidak mengalami perubahan selama suhu diubah atau pemanasan atau peningkatan. Persamaan kapasitas kalor pada volume konstan dinyatakan CV sama dengan QV per delta T. CV kapasitas kalor pada volume konstan, QV kalor dibutuhkan pada volume konstan, delta T perubahan suhu. Terus kapasitas kalor pada tekanan konstan CP, CP sama dengan QP per delta T. CP kapasitas kalor pada tekanan konstan, QP kalor yang dibutuhkan pada tekanan konstan, delta T perubahan suhu. Gas monoatomik CV sama 3 per 2 R, CP 5 per 2 R. Gas diatomik CV 5 per 2 R. Gas diatomik CV sama dengan 3 per 2 R, CP 3 per 7 per 2 R. CP kurangi CV sama dengan R. Lebih jelasnya langsung ke soal ya. Ini dari LKS, saya ambil dari LKS. Sebanyak 150 gram gas monoatomik mempunyai kalor jenis molar pada volume konstan. Hati-hati ya. Kalor jenis molar ya. Berarti masanya 150 gram. Kalor jenis itu C kecil. C ya, C-nya adalah 12 Joule per mol Kelvin. Jika massa atom relatif gas MR-nya 15 ya, gram per mol, kapasitas kalor pada saat tekanan konstan. Berarti tanya C besar P. Tekanan konstan C besar P. Ini kalor jenis ya, kalor jenis ya C ini pada volume konstan CV. Ya, MR-nya sekian. Ditanya kalau kapasitas kalor pada tekanan ini berapa? Ya. Kita lihat di sini. Gas monoatomik. Ya, gas monoatomik. Ya. Berarti kita cari dulu, kita lihat di sini ya. Nih. Kita lihat di sini rumus nih. C kecil sama dengan C besar per M. Berarti kalau mencari C besar, M kali C kecil. Kali ya, ini pindah sini kan kali. Berarti kita cari, karena ini CV, berarti kita cari dulu C besar V. M kali C kecil V. Nah, ini masanya diubah ke kilo, berarti 0,15 kg. Karena satuannya Joule itu satuan SI. Berarti 0,15 kilo kali CV kecil 12. Jadi CV ini dikalikan ini berapa? Ya, 0,15 kali 12. 1,8 ya Joule per Kelvin.
Ditanya CP. Nah, ditanya CP. Coba kita lihat. Ini gas monoatomik. Nih, ya. CP dikurangi CV sama R. CP kurangi CV sama dengan R. Jadi kalau saya cari CP, R dikurangi CV. Nah, ini R itu apa tadi? R. Ya, R itu apa? R nilainya 8,314. Ya, nilai R itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nih, 8,314. Nah, R tadi gimana nulisnya? Betul atau salah kita cek dulu ya. R-nya itu 8,314 dikurangi CV 1,8. Kok angkanya kayak gini? 8,314 dikurangi 1,8. 6,514. Coba Bapak cek dulu, tolong cek dulu perkalian Bapak ada yang salah. Sambil saya cek di teorinya di buku ini, R-nya ini benar R bilangan anu atau tidak. Bentar. Ini ada yang kurang ya. Di sini ada rumus yang kurang ya. Karena di sini ada apa namanya? Bentar. Sementara kamu screenshot dulu. Kita lagi mati. Jadi nanti saya cek kembali. Screenshot dulu.